Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destani Amiratul Solihah. Dan saya Fani Nurul Hajni. Kami di sini akan menjelaskan tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, sebagai tugas terakhir mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. APRA adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST Knil Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Special Troepen, Depot Pasukan Khusus Knil pada tanggal 9 Januari 1949. Terjadinya Perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara KNIL merasa khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian Komandan dari Kesatuan Khusus Depot Special Troepen, Kapten Westerling ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950 tengah sering melakukan sidang kabinetris untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Tujuan pemberontakan APRA: 1. Mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. 2. Mempertahankan bentuk negara RIS. 3. Mempertahankan adanya tentara sendiri khususnya APRA sebagai tentara di bagian Pasundan. Ultimatum. Pada 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Pasundan. Bahkan, pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan RIS saja, tetapi juga beberapa pihak Belanda. Guna mencegah tindakan Westerling, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Jenderal Frieden pun bersama Menteri Pertahanan Belanda yang merasa resah dengan ultimatum ini, kemudian menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST tersebut. Kudeta APRA. Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarzo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda tanpa pemimpin yang kuat. APRA akhirnya berhenti berfungsi pada bulan Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Akhir pemberontakan APRA. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS
menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling, dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.